Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Gospel Talk Free Online Theological Course. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah perjumpaan kami kali ini. Biarlah perjumpaan kali ini diberkati, dan hanya akan kami memulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih tetap dalam materi pengantar teologika Kristen, pengantar teologia Kristen. Seperti itu, dalam perjumpaan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kekristenan, gereja, orang percaya tidak bisa terlepas dari teologi. Selama gereja masih menempatkan Alkitab sebagai standar, sebagai tolok ukur, maka pada waktu kita merumuskan Alkitab, maka rumusan kita itu merupakan teologi. Walaupun dengan kualitas yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi gereja tidak mungkin tanpa teologi, sebaliknya teologi tidak mungkin tanpa gereja. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan belajar dengan materi keutuhan penjabaran teologi. Jadi kita akan melihat tentang keutuhan penjabaran teologi. Ya. Nah, saudara-saudara, harus diingat, kita sudah belajar sebelumnya bahwa teologi itu berpusat pada Allah Tritunggal. Ya. Bahkan dikatakan pada perjumpaan kita yang lalu bahwa teologi itu merupakan karya Allah. Ya. Diajar oleh Allah, ya, untuk Allah. Jadi berpusat pada Allah. Dan teologi itu menurut apa yang dibukakan dalam Alkitab itu merupakan keindahan, merupakan kemegahan orang percaya. Dalam Yeremia kita lihat sebelumnya dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kemegahan orang percaya adalah karena mereka memahami dan mengenal Tuhan. Jadi karena mereka memiliki teologi, ya, pengenalan akan Tuhan yang dirumuskan dari Alkitab itu namanya teologi, dan itu merupakan satu kemegahan. Itu yang harus menjadi kemegahan orang percaya. Kita punya gereja besar, gedung gereja besar, punya kekayaan dan sebagainya, itu bukan satu kemegahan orang percaya. Kemegahan orang percaya kalau mereka memiliki teologi. Nah, kita akan melihat tentang keutuhan penjabaran teologi. Keutuhan penjabaran teologi. Kita akan lihat hal tersebut. Yang pertama, dari keutuhan penjabaran teologi ini, kita akan melihat terlebih dahulu keutuhan definisi teologi. Pada perjumpaan kita sebelumnya, kita sudah melihat secara sepintas tentang pengertian teologi. Tetapi pada perjumpaan kita kali ini, kita akan melihat dalam keutuhannya
termasuk keutuhan definisi tentang teologi. Iya. Nah, saudara-saudara, ya, banyak definisi telah diberikan tentang apa itu teologi, terutama dari pengertian etimologi. Etimologi artinya pengertian akar kata. Istilah teologi dijelaskan secara sederhana dari akar kata. Kata teologi itu sebagai ajaran berdasarkan firman Tuhan. Jadi teologi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, theos dan logos. Theos artinya Allah, logos artinya firman Tuhan. Jadi teologi itu berarti ajaran berdasarkan firman Tuhan. Tapi dari berbagai definisi yang ada, saya ingin membuat definisi yang lebih luas dan lebih utuh. Apa itu teologi? Kita melihat, ya, saudara-saudara, dari sekian banyak definisi, maka saya memberikan keutuhan definisi teologi. Yakni, perhatikan, teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah untuk merumuskan pemikiran dan pemahaman tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah oleh pertolongan dan iluminasi Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar yang oleh Roh Kudus juga diwujudkan dalam keutuhan secara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, dan yang terimplementasi dalam segala konteks waktu dan tempat secara infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Itu definisi yang utuh tentang apa itu teologi. Saya akan jelaskan tentang definisi ini, ya, saudara-saudara. Kita akan melihat tentang apa itu teologi. Saudara, dikatakan teologi adalah karya Allah Tritunggal. Jadi merupakan karya Allah, kita sudah bahas sebelumnya, bukan karya kita. Karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Perhatikan istilah dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Tanpa berdasarkan iman, tidak mungkin ada orang yang berteologi. Iman kepada Allah dan kehendaknya di dalam Alkitab, ya. Tapi iman ini adalah anugerah Allah. Iman ini adalah anugerah Allah, ya, seperti itu. Untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi saudara, usaha iman yang dianugerahkan Allah, ya, di dalam merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya, perhatikan ini, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi Alkitab tidak sepotong-sepotong, tapi dalam keutuhan Alkitab, ya. Tapi ingat, Alkitab yang diterima
sebagai firman Allah. Keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah. Kalau kita tidak menerima Alkitab adalah firman Allah, kita tidak mungkin memiliki teologi yang utuh. Karena kalau Alkitab bukan firman Allah, dia tidak punya otoritas menjadi rumusan teologi kita. Jadi ini penting, ada iman ya kepada Allah dan kehendaknya ya yang dinyatakan dalam Alkitab. Dalam menerima Alkitab adalah firman Allah. Tapi ingat, karena teologi adalah karya Allah, maka kita berteologi hanya bisa oleh pertolongan dan iluminasi Allah Roh Kudus. Ya, oleh pertolongan dan iluminasi Allah Roh Kudus. Ada dua kata yang sering dipakai dalam Alkitab. Yang pertama inspirasi, yang kedua iluminasi. Inspirasi dipakai dalam penulisan Alkitab oleh orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan iluminasi adalah pengertian pencerahan berdasarkan inspirasi Alkitab. Jadi Roh Kudus menolong kita ya untuk berteologi ya melalui pertolongan dan iluminasi Roh Kudus. Tapi ingat, ada lagi melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Harus ada prinsip hermeneutika, eksegese, eksposisi. Jadi prinsip hermeneutika yang benar. Ya, seperti itu yang oleh Roh Kudus juga. Jadi sekali lagi ini karya Allah yang oleh Roh Kudus diwujudkan dalam keutuhan ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Ya, ortodoksi artinya ajaran yang benar. Ortopati adalah perasaan yang benar berdasarkan ortodoksi, ajaran yang benar. Ortopraksi adalah praksis hidup, praktek hidup sesuai ortodoksi dan ortopati. Seperti itu. Jadi teologi harus punya keutuhan ortopati, ortopraksi, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Tanpa keutuhan, ya, tiga dimensi ini, maka teologi itu belum merupakan teologi yang benar. Jadi teologi harus menghasilkan keutuhan ortodoksi, ortopati, ortopraksi yang terimplementasikan, yang terwujud dalam segala konteks waktu dan tempat. Jadi dia terwujud dalam konteks waktu sekarang, konteks tempat, ya, secara infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Apa itu? Infiltratif artinya meresap, masuk dalam semua budaya, semua kehidupan, semua sistem. Ya, teologi itu harus berinfiltrasi, meresap, ya, berkonfrontasi. Mengapa, saudara? Karena Alkitab itu, teologi itu adalah terang Allah. Terang itu bersifat konfrontatif, mengusir kegelapan, ya. Jadi dia pasti merubah, pasti mengusir kegelapan. Dalam hal ini kegelapan dosa, ya. Dan selanjutnya berintegrasi. Jadi di dalam dunia ini ada kebenaran-kebenaran yang bukan bersifat teologis, tapi bersifat umum, bersifat ilmiah, ya, seperti itu. Itu juga adalah kebenaran Allah. Setelah terang mengkonfrontasi gelap, maka yang tertinggal adalah kebenaran-kebenaran umum, kebenaran-kebenaran ilmiah yang adalah penyataan umum Allah, yang adalah bersumber dari Allah. Kebenaran-kebenaran ini perlu disatu padukan, diintegrasikan, ya, diintegrasikan
dengan teologia. Seperti itu diintegrasikan, maka integrasi itu menghasilkan satu kristalisasi, satu pembelauran, ya, satu pembelauran, ya. Maaf kalau kita apa namanya, ya, daging pada waktu daging itu dipadukan dengan berbagai bumbu, ya, bumbu rendang, maka kita tidak mengatakan kita makan daging sapi, tetapi kita mengatakan kita makan rendang. Istilah rendang ini adalah hasil kristalisasi daripada daging sapi dengan berbagai bumbu lainnya. Demikian juga teologia. Pada waktu dia berinfiltrasi, berkonfrontasi, berintegrasi, maka lahirlah kristalisasi teologia dengan kebenaran-kebenaran umum yang lain, ya, dan semuanya tertuju bagi kemuliaan Allah. Jadi inilah pengertian teologia. Ya, inilah pengertian teologia yang merupakan karya Allah, ya, yang harus menjadi kebanggaan, kemegahan, keindahan hidup kita. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, ya. Kita akan lanjutkan selanjutnya supaya tidak panjang, ya. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.